Selamat malam pemirsa, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Selamat malam juga untuk teman-teman kita dari STKIP Pancasakti Bekasi. Luar biasa. Ini teman-teman dari Bekasi ketika datang ke Jakarta ini pakai paspor? Enggak? Enggak ya? Hah? Wah, Pak itu kan sudah zaman dulu, Pak. Oh, zaman dulu. Jadi udah Sekarang pakai daftar dulu setahun baru bisa masuk. antri ya. Makin antri. Tadi kita sudah melihat bagaimana seseorang melakukan yang namanya keisengannya dengan menendang kucing ke arah tambak ya. Itu adalah, dan mereka ketika menendang dan masuk ke tambak tersebut terlihat sekali kegembiraan di dalam hatinya. Itu adalah hal yang tidak boleh dicontoh. Itu namanya kekerasan terhadap binatang. Seperti ini juga yang dilakukan oleh nih. Dia bangga ketika dia sudah, nah ini kucing hutan. Lihat, dia bangga sekali ketika dia mungkin ini pemburu kucing hutan. Ini ada lagi. Kayak ya. macan Pak ya? Kayak apa? Kayak macan. Iya, memang kucing hutan. Nah kalau ini monyet, ini nih. Dia dengan membawa senjata. Ini adalah kebanggaan dan dia pertontonkan seolah-olah dia tuh merasa dirinya hebat. Saya yakin teman-teman di sini para pecinta binatang, saya yakin ini adalah salah satu dari kekerasan yang namanya binatang. Sementara kita hidup di dunia ini, kenapa kita harus berdampingan dengan binatang-binatang tersebut? Nah, sekarang saya akan tanyakan kepada para panelis kita yang luar biasa. Tia dulu deh. Tia melihat foto dan gambar tadi, terus juga tentang orang yang melakukan menendang kucing, menurut kamu? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Ya, ya. silakan. Saya Tia Ariestia, saya dari Singatua. Oh, Singatua itu apa? Ya, sekelompok insan gagah perkasa pecinta dunia ayam. Oh. Kalau menurut aku sih itu bukan iseng ya, itu bukan iseng. Emang dia nggak punya hati nurani aja gitu. Maksudnya memang mereka binatang, tapi binatang itu kan adalah makhluk hidup dan mereka membutuhkan tempat juga. Dan kenapa harus sampai ditendang kayak gitu gitu. Padahal kan kalau nggak ditendang pun si kucing nggak bakalan gigit kita atau ganggu kita. Iya, kenapa harus ditendang ya? Iya. Kan dia bisa ambil gitu terus baru lempar gitu Oh, kan? ya jangan. Gak usah. Ya, hah? Loh, maksudnya kan kenapa harus ditendang? Nggak. Ya berarti kan bisa diambil dulu kucingnya, baru langsung lempar Ya kan? jangan dong. Coba posisinya nih Mas Denny nih di pinggiran situ, Iya. terus saya tendang ke empang itu. Tapi kan saya bukan kucing. Ini kan kucing, kita kan lagi ngomongin kucing. Maaf, interupsi Bapak. Dia Ya. masih bisa ngebedain Kang mana kucing Denny, mana Kang anjing. Denny disamakan sama Iya. host. Oh sama, ya bener dong. Ini kenapa, lanjutkan lagi. Terus udah gitu juga tadi kucing hutan itu di Indonesia. Ya. Itu langka banget loh. Maksudnya bisa ada di Indonesia. Dilindungi maksudnya. Harusnya dilindungi karena memang ras seperti itu jarang banget pasti di Indonesia. Karena harusnya memang itu nggak di Indonesia. Setahu aku ya. Setuju. Tapi dia di Indonesia. Setuju. Ya kucing hutan jarang di kota. Kan Bener. kucing hutan, Ada. kucing hutan. Susah. Ada kucing hutan Pak di kota. Ah gimana? Ada sih. Di Ragunan. Loh, Ada tapi jarang, Meng. Itu di kandang burung aja udah nggak ada. Ada Cuma di kandang kandangnya burung. sendiri. Ada. Di pasar burung. iya masih ada diperjualbelikan, Iya, ada Pak. beberapa. Ini kita langsung tanya ke Cipannya. Selamat malam semuanya, hai buat adik-adikku di sini. Ini mahasiswa tua banget ya Pak mukanya ya Pak. Mahasiswa man beli jenggot-jenggotan di PRJ. Bukan Jipan. Awalnya dia di kampus jual obat penumbuh rambut. Akhirnya iseng-iseng ikut tes lolos. Bapak lihat nggak Minyak jenggotan Firaun. Gimana Cipan? Jadi perkenalkan, saya adalah Persatuan Wanita Pelindung Udang, Laron, Komodo, dan Zebra. Singkat Atau apa tuh? disingkat Pawang Ular Kobra. Pawang Orong Soga, oke. Karena menurut saya, binatang dari yang paling kecil sampai yang paling besar semuanya punya hak yang sama dengan kita. Apa Mereka paling punya kecil hak. apa? Ya nyamuk, semut, Bakteri Pak ya. Iya. ya bakteri. Mereka punya hak Paling hidup. gede apa? Amuba itu. Gajah. Bak mandi. Bakteri sama bak Nyebelinnya mandi. dia Pak Itu tadi kita lihat adalah salah satu contoh kekejaman hewan yang memang menurut Kekejaman aku terhadap hewan. yang memang udah jelas-jelas gitu kelihatan. Tapi menurut saya banyak juga manusia-manusia
yang melakukan kekejaman tanpa mereka sadari. Mungkin ketika mereka merasa, saya tidak menendang hewan seperti itu, saya tidak menggantung-gantung hewan, tapi mereka memelihara hewan dan tidak diberi makan dengan baik. Ya. Ketika sakit tidak dibawa ke dokter, dikandangin dengan kandang yang kecil ala kadarnya nggak pernah dibersihin, itu juga salah satu kekejaman terhadap hewan loh Pak. Misalnya gajah ditaruh di kandang ayam gitu. Nggak masuk, Meng. Nggak Waduh, masuk. Tak ada hubungannya Meng, dia, Pak. Iya. Ya keenakan gajahnya, Meng. Hah? Keenakan gajahnya. Kok keenakan Oh ayam gajahnya? kesian ya? Ya Ada- sama aja dia nggak masuk kandang dong. Iya. Orang kandangnya kekecilan. Ya, terus Cipan. Jadi kekejaman itu terhadap hewan juga ada tingkatan-tingkatannya. Dari yang tingkatnya paling ringan sampai yang tingkatnya udah paling parah. Iya. Ini bahkan saya mengutip ya, ada kata-kata seorang psikolog dari UI, Mbak Rati Ibrahim. Psikopat itu salah satu indikasi awalnya. Ini yang mau dibicarakan apa psikolog apa psikopat nih? Ini perkataan seorang psikolog tentang psikopat. Persoal apa? Oh psikolog ngomongin psikopat, Pak. Aneh. Psikolog kok Lah ngomong si psikopat? Usri kemana? Sama si Unyil, Pak. Ah, Psikolog itu loh Pak, orang yang suka memberikan konsultasi-konsultasi kalau ada yang stres. oh iya. Udah tahu? Tahu kalau itu tahu saya. Psikolog. Nah, pakai Psikolog. P ya, pakai P Iya. depannya. Psikolog. Jadi ada seorang psikolog Universitas Indonesia Mbak Rati Ibrahim bilang, psikopat itu indikasi awalnya adalah kasar dan suka menyiksa binatang. Oh, psikopat itu awalnya dari situ. Jadi kalau kita punya anak dan anak kita suka menyiksa binatang dan mereka menemukan kenikmatan dari menyiksa binatang itu, kita sebagai orang tua harus waspada, bukan berarti nggak ngerti. Udah umur 3 tahun nggak ngerti, 4 tahun nggak ngerti, 5 tahun loh kok memang ada kecenderungan suka menyiksa binatang. Jangan-jangan mereka itu kena yang namanya zoo sadism. Wah, Apa namanya? berarti Pak tetangga saya tuh psikopat, Pak. Kenapa dia Dia suka? kerja di perusahaan obat serangga, Pak. Terus dia ngebunuhin serangga. Iya kan berarti dia menyiksa binatang. Nah itu gimana? Pabrik tuh? obat nyamuk, Meng. Itu kayak gimana tuh? Hah? Iya. Meng kalau obat nyamuk itu beda lagi, Meng. Dia menolong orang ada nyamuk sakit dia kasih obat. Nah itu namanya obat nyamuk. Tapi Biar nyamuknya nyamuknya jadi sehat kelepek-kelepek, Pak. lagi. Hah? Nyamuknya gimana sih? Awalnya biasa, Meng. Kalau kayak begitu tuh kayak namanya dibius gitu ya. Biar dia sembuh, dia kelepek-kelepek. Setelah itu sih nanti juga dia mati. Nah itu, Pak. Iya. Jadi awal dari psikopat itu adalah ketika dia Awal melakukan dari kekejaman terhadap binatang. Ketika dia kasar dan suka menyiksa binatang, takutnya nanti akan mengarah ke ada namanya zoo sadism. Nah itu apa namanya? Zoo Susah banget sadism. itu kayaknya. Itu bahasa Indonesia Susah susah, banget. susah diem, Pak. Oh, dia Beda, pengen Bang gerak Komeng. dia. Zoo sadism ini adalah pleasure derived from cruelty to animals. Jadi dia mendapatkan sebuah kenikmatan ketika menyiksa binatang. Meng, lihat seperti gambarannya itu perasaanmu seperti apa ketika ngelihat orang nendang kucing gitu. Terus ngelihat orang seperti kekejaman seperti itu, yang dalam pikiran Anda, benak Anda itu seperti apa yang dilihat? Saya sih nganggap baik aja, Pak. Mungkin dia lupa pakai kacamata. Jadi Lo gimana orang nendang kelihatan lah, Meng itu dia nendang sampai masuk ke tambak gitu. kadang-kadang ya bingung juga, Pak. Ada yang memang harus disayang binatang. Iya. Ada yang harus dibunuh. Kayak Binatang. gitu, ya kan? Ya ini keluarganya si Atang deh gitu. Bukan binatang, bukan. Ini binatang aja, hewan-hewan. Iya maksudnya masih agak bingung. Kayak seperti sekarang ini ada yang pencurian gadung untuk gajah kan, Pak? Di Gading, daerah- pencurian gading. Hah? Pencurian gading oleh Martin, ya udah. Pencurian gading. Itu kelapa, Pak. Itu kelapa gadung, Kelapa gading itu. Kalau pulau? Pulau Gading. Oh, untung saya dikasih tahu, Pak. Kalau enggak tahu ya. Itu Iya. tambah Nah itu batasannya sampai mana, Pak? Sekarang kadang-kadang kita juga memerlukan binatang, Pak. Ya. Nah sekarang kalau memang pukul rata deh, Pak, nggak boleh nyiksa hewan. Berarti nyamuk. Nah Ya, iya bukan makanya gitu, ada Meng. kategorinya. Calontong bisa menjelaskan kategorinya Oh. dan hukumannya seperti apa? Wah ini sebelum saya menjelaskan Ya. mudah-mudahan semua udah jelas biar saya nggak usah menjelaskan. Udah gimana sih? Lu menjelaskan. Oh, iya. Ya. Saya perkenalan diri dulu Pak. Ya. Saya dari sekumpulan pria galau, berbudi luhur dan doyan meneliti lumba-lumba. Disingkat? Serigala berbulu domba. Oke. Tadi contoh aja ya video. Nah. Itu iseng banget ya.
Iya. Kucing diem-diem di Dulu pinggir. saya yang bawain tuh Pak programnya iseng banget, Trans 7. Iya, iya. Dia bayangin kucing duduk di pinggir jembatan lah itu tadi ya. Iya. Ya, tiba-tiba didorong begitu aja. Ini orang punya perasaan gak sih? Bayangkan. Anda lagi duduk nyantai di pinggir jembatan. Iya. Tiba-tiba Anda didorong sama kucing. Mengatasi masalah tanpa solusi. And I don't know. Sudah meninggal, Mas Dono sudah meninggal. Nggak bisa. Jangan ngaku-ngaku. Belum selesai, terjemahin aja dulu. Nggak bisa, Anda jangan ngambil dononya aja. Kasino juga harus. I Itu do- juga. I do not know, maksudnya gitu.